Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahr Ramadan huwallazi anzalal Qur'an. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada di hari yang ke-10 di Ramadan ini, semoga tetap semangat kita menjalani ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang konsekuensi orang yang meninggalkan ibadah puasa. Orang yang meninggalkan ibadah puasa itu ada 4 konsekuensinya. Konsekuensi pertama, ia wajib qadha. Konsekuensi kedua, ia wajib fidyah. Konsekuensi yang ketiga, wajib qadha dan fidyah. Yang keempat, tidak ada konsekuensi apa-apa. Enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah, dan enggak dosa. Tergantung dari apa yang menyebabkan ia tidak berpuasa. Yang pertama, yang ia hanya wajib qadha saja. Yaitu secara umum, orang yang meninggalkan puasa wajibnya hanya qadha. Entah karena sakit, entah karena perjalanan, entah karena lupa niat, entah karena menyusui, entah karena hamil, entah karena alasan-alasan yang lain, secara umum ia wajib mengqadha di nanti setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, ada kalanya orang yang meninggalkan puasa itu konsekuensinya adalah hanya fidyah saja, tidak wajib qadha. Yaitu pertama, yakni bagi orang yang sakit, yang secara medis sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Misalnya seseorang menjalani sakit, kemudian ketika dokter menvonis bahwa orang ini penyakitnya secara medis sulit untuk disembuhkan. Nah, ketika itu yang terjadi kok pas bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka puasa yang ditinggalkan hanya wajib membayar fidyah saja. Kemudian yang kedua, orang yang hanya kewajiban bayar fidyah yaitu orang yang sudah lanjut usia dan ia tidak mampu untuk berpuasa. Tidak mampu ini ada kalanya memang fisiknya udah nggak kuat. Daya ingatnya masih bagus. Tetapi fisiknya udah nggak kuat, maka ia tidak berpuasa, maka wajibnya fidyah. Bagaimana kalau mengqadha? Ya nggak mungkin. Wong semakin kesini semakin lemah tentunya, maka kewajibannya hanya qadha. Atau mungkin fisiknya masih bagus, masih sehat ya di usia sepuhnya, di usia lanjutnya. Tetapi daya otaknya, daya ingatnya atau bahasa sekarang mohon maaf, pikun. Nah maka orang ini juga sama, tidak wajib untuk mengqadha. Bahkan ibadah yang lain pun bisa gugur. Karena diterangkan dalam Al-Quran, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Orang yang dikaruniai panjang umur oleh Allah, maka akan kembali seperti awal dulu diciptakan. Dan insya Allah beban-beban hukum untuk dia pun dalam beribadah akan seperti semula. Kalau dia dulu semula sebelum balik tidak wajib puasa, maka akan kembali tidak wajib kembali. Hanya bedanya, kalau memang dia ada harta yang cukup, maka membayar fidyah. Dan kemudian konsekuensi yang ketiga, yaitu wajib qadha, wajib fidyah. Dua-duanya. Ini untuk siapa? Yang pertama, yaitu untuk orang yang tidak berpuasa dengan alasan-alasan tertentu, kemudian dia tidak segera mengqadha, sehingga datang Ramadan berikutnya. Misalnya 2 tahun yang lalu ada puasa yang dia tinggalkan, kemudian tidak segera diqadha, sampai masuk Ramadan berikutnya. Lah ketika ia nanti mengqadha, maka ada kewajiban selanjutnya, yaitu membayar fidyah. Nah kemudian yang kedua, yang wajib qadha dan fidyah yaitu untuk ibu-ibu, saudara-saudaraku muslimah, ketika ia tidak berpuasa karena alasan menyusui atau alasan hamil, silahkan tidak berpuasa dan boleh memang. Tetapi ketika ia tidak berpuasa itu dengan alasan ia mengkhawatirkan kondisi anaknya, bukan dirinya. Dirinya bagus, dirinya sehat, tetapi anaknya atau kandungannya nggak bagus. Maka ketika ini ia tidak berpuasa karena alasan kesehatan anaknya, bukan dirinya, maka wajibnya selain qadha, ya tentu membayar fidyah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat. Bahkan ini mungkin tidak disebut konsekuensi apa-apa. Karena nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, plus juga nggak dosa. Lah siapa ini? Yang pertama, anak kecil. Lah anak kecil, anak-anak kita itu
tidak wajib untuk puasa. Nanti ketika ia usia baligh, maka ia wajib berpuasa, dan puasa yang ditinggalkan saat usia anak-anak tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada kewajiban mengqadha, tidak ada kewajiban memfidyah, dan juga tidak dosa. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib qadha, enggak wajib fidyah, dan enggak dosa adalah orang kafir asli. Orang kafir asli itu maksudnya orang yang memang terlahir bukan dalam keadaan Islam. Ketika mudanya enggak Islam, kemudian misalnya di usia 50 tahun ia masuk Islam, maka sebelum usia atau pra 50 tahun di usianya itu semuanya pemutihan. Ibadah-ibadah yang hablum minallah semuanya pemutihan. Maka puasa yang ia tinggalkan, sholat dan semuanya yang lain-lain pemutihan. Maka saudara-saudara kita yang mu'allaf itu yang hablum minallah pemutihan. Tapi hablum minannas ya tetap masalah utang piutang, masalah pinjam meminjam ya tetap berlaku karena ini hablum minannas, hubungan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, yang nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, dan nggak dosa adalah orang yang hilang akal sehatnya alias gila. Maka orang gila itu bebas. Ia nggak puasa, nggak ibadah yang lain. Ketika suatu saat nanti kok dia sembuh, maka kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan itu tidak perlu untuk diqadha dan juga tidak dosa. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al-qalamu an salasin, bahwa kewajiban itu atau malaikat itu tidak mencatat 3 kelompok orang. Pertama, anak kecil sehingga ia dewasa, orang tidur sehingga ia bangun, dan orang gila sehingga ia sembuh. Maka kalau dia akalnya masih sehat, ada alasan-alasan tertentu tidak berpuasa, maka ada konsekuensi yang sebelumnya tadi. Tapi bagi orang-orang yang akalnya sudah terganggu, tidak sehat kembali alias dalam tanda kutip, mohon maaf, gila, maka ibadah yang ia tinggalkan semuanya pemutihan. Tidak ada dosa dan tidak ada qadha. Dan jamaah dan pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah, dari sekian orean-orean kita itu, tentu untuk memantapkan diri dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Karena ibadah kalau tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup, al-ibadatu mardudatun la tu al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang cukup maka tertolak. Maka dengan kita terus menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, semoga kita menjadi ibadah-ibadahnya berkualitas sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.